Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama kembali berjumpa dengan Ibu Pendeta Vera Setiawan yang dulunya mantan paranormal, sekarang menjadi hambanya. Kita mau lihat bahwa kalau kita dengar orang berkata, kawan berkata, ya, bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, pasti kita setuju. Kita besarkan anak banyak sekali yang konsultasi, ya, dari kecil sampai dewasa, belum dewasa, baru setengah dewasa, remaja saja sudah masuk narkoba. Nggak disangka, itu nggak disangka lah. Jadi nggak pasti hidup itu. Suami yang dulu kita saling suka sama suka menikah, dulu bilang mau ini, sekarang mau benci nih. Nggak pasti, jelas. Semua nggak pasti. Lagi banyak, jabatan naik, keuangan oke, tiba-tiba ada COVID, ambruk semuanya. Tidak pasti. Kita pikir itu kekal. Allah saja yang di sorga yang kekal, yang lain tidak kekal. COVID bisa berhenti nggak? Ya bisa. Karena cuma Allah yang kekal, yang lain tidak kekal, berarti ada stopnya. Cuma kita tidak tahu di mana, pastinya di mana. Ilmu kedokteran, dokter-dokter, ahli-ahli yang luar biasa canggihnya, tidak mengerti, tidak tahu kapan stopnya, kapan ketemu vaksinnya, kapan ketemu obatnya, tidak pasti. Kalau kita sudah hidup seperti itu, kembali kepada firman Tuhan, mau kemana lagi? Yang pasti adalah kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Kalau saudara sudah mulai tidak percaya kepada firman Tuhan, luar biasa itu. Mau percaya siapa lagi? Mau percaya siapa? Namanya aja Tuhan, namanya aja firman Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar supaya kita lihat di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan satu, damai sejahtera. Yang kedua, bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waduh Tuhan, yang satu aja damai sejahtera aja saya belum merasa damai loh. Masih aja ada tuh ceritanya tidak damai begitu loh. Apalagi hari depan penuh pengharapan, penuh harapan. Kita akan bahas supaya kita sampai kepada yang ketiga, hari depan yang penuh harapan di sana. Dan kita mau masuk dalam proses manusia namanya, ya, bisa nggak suka, bisa tersinggung. Jadi kita mau lihat di sana bahwa kita masuk dalam proses pengampunan. Jadi kalau sudah masuk dalam sana, kita harus satu, doakan orang yang bersalah kepada kita, ya. Karena tidak ada orang benar, semuanya bisa buat salah, tidak sempurna. Biasa sebenarnya. Jangan dibesar-besarkan, jangan lebay, saudara kasih. Doakan orang yang bersalah terhadap kita. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan lepas dari kemarahan, dari kebencian, dari dendam, dari kepahitan. Hati kita mulai ada proses pemulihan. Halo guys, halo bro, halo emak-emak, halo muda-mudi. Gini Ari masih mau punya musuh, nggak mau diampunin. Ini zamannya COVID, bro, zamannya COVID. Sadar. Kita harus mengampuni supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Kok gitu Bu? Iyalah. Karena kita manusia, kalau tidak ada sanksinya itu akan diterobos terus. Sekarang kita lihat di zaman COVID-19,
tahun 2020 Juni ini, semua orang harus pakai masker, harus pakai apa? Hand sanitizer. Kalau bisa ya pakai face shield, ya kan? Tapi banyak yang melanggar. Sampai sekarang sudah mau 3 bulan 4 bulan ini dilanggar, tidak pakai ini. Pemerintah akhirnya ambil satu keputusan supaya tidak ada penularan. Pemerintah nggak rugi, saudara. Kita yang rugi, kita yang kena nanti penularan dari mana-mana kalau tidak pakai masker. Dropletnya itu muncrat 1 meter, 2 meter, 3 meter di sana. Pakai. Kalau kita mengampuni, lalu Bapak baru mengampuni, begitu ya? Iya. Kalau kamu pakai masker, lewat. Kalau kamu tidak pakai masker, satu, sanksinya adalah 250.000 bayar. Kalau nggak mau, sapu jalanan, pakai baju kuning. Kalau nggak, push up, macam-macam lah. Ada sanksinya supaya untuk kebaikan kita sebenarnya. Aduh bro, saya bilang, ada yang bicara kemarin malam ya, sama lagi di telepon. Iya, itu orang kan dia nggak suka, ada sebabnya, ya kan? Udah bilangin orang itu jangan pakai sebab akibat udah nggak ada lagi. Udah zaman COVID, dekat hari kiamat loh. Sudah, selesaikan semuanya, tuntas, bebas, enak. Masalah ada, tapi hatinya tenang sehingga kita bisa dapat solusi, bisa baca firman. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Ya, jadi biarlah kita boleh sampai kepada damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu berikan satu pengharapan, ya. Yang di sana dikatakan bahwa hari depan yang penuh dengan pengharapan, dengan harapan, hari depan yang penuh harapan. Bagaimana 1-2 tahun aja nih kita belum tahu harapannya apa. Pasti rancangan-rancangan untuk kita ada di hati Allah, ada di tangan Allah, ada di pikiran Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenang. Kalau orang bisa tipu omong doang, tapi Tuhan sekali dia bicara, dia akan melakukan. Asal kitanya juga mau mengasihi, mau mengampuni. Susah bu, mertua tuh, aduh jauh-jauh ngelihat mukanya aja pulang dia, aduh rasanya udah marah gitu loh. Ampuni, siapa tahu besok kamu apa yang terjadi nggak tahu. Yang kena COVID pada tahu nggak semuanya. Tidak pakai ini, pet-petan, deket-deket, tidak ada jaga jarak, masuklah rame-rame diisolasi. Tidak ada yang tahu, tidak pasti. Sudah ampuni, lepaskan semuanya. Kita akan sampai kepada hari depan yang penuh pengharapan, rancangan Allah bagi kita terjadi. Jangan bilang, saya enggak tuh, saya enggak jadi tuh, saya ini tuh. Tidak. Kalau Allah berfirman, pasti jadi. Tapi kita juga harus seperti bertepuk tangan. Allah bicara, firman Tuhan, kita juga beracara juga. Maka jumpa di sana akan bersatu. Ya, jadi biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat untuk kita. Kalau masih ada yang belum diampuni, masih marah, ingat COVID bro, ingat COVID mama, ingat guys, orang tua kamu nggak ngomong 4 bulan, pakai otak. Kembali kepada firman Tuhan, Allah yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita berdosa saja diterima, diampuni, disucikan. Mari bersama-sama kita mau sampai kepada tingkat damai sejahtera rancangan Allah. Yang kedua itu bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, hari depan yang penuh harapan. Mari kita jemput, kita sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.